halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Bivilan Perkasa. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Brawijaya dari program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya tentang suatu makanan. Nah, di belakang saya ini ada salah satu olahan yaitu rotio. Nah, pernah gak sih teman-teman berpikir tentang bagaimana teman-teman itu mengonsumsi suatu makanan? Tentunya teman-teman hanya memikirkan suatu enaknya saja ya, entah rasa atau dari segi tekstur. Nah, kalau dari saya, jadi tidak hanya mengenai rasa di suatu makanan, melainkan teman-teman juga harus memperhatikan dari segi keamanan pangan. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang suatu keamanan pangan. Oke, jadi kita berbicara tentang keamanan pangan. Keamanan pangan adalah di mana teman-teman memperhatikan makanan bukan hanya enaknya saja, melainkan teman-teman juga memperhatikan bagaimana makanan itu aman untuk dikonsumsi sehari-harinya. Seperti halnya aman dari penyakit dan kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang yang dimaksud adalah cemaran mikrobiologis ataupun zat-zat kimia berbahan lainnya. Nah, oleh karena itu, WHO merumuskan dalam suatu buku pedoman untuk global, dikarenakan di dunia ini setiap tahunnya terdapat suatu penyakit sebesar 600 juta orang yang disebabkan karena tidak menjaga keamanan pangan. Nah, di mana dari 600 juta orang ini ada sekitar 420.000 orang meninggal dunia karena tidak memperhatikan keamanan pangan. Nah, oleh karena itu, mencegah hal tersebut, mari kita belajar bareng-bareng dan belajar bersama-sama bagaimana nantinya kita bisa menerapkan keamanan pangan tersebut dalam program WHO tahun 2022 sampai 2030 ini. Kenapa WHO itu mencetuskan strategi keamanan pangan dalam buku tersebut? Nah, dikarenakan itu ada dua faktor ya teman-teman. Pertama tentang kesehatan masyarakat dan yang kedua tentang ekonomi masyarakat. Nah, dua faktor inilah yang akan berpengaruh dalam keseharian-hariannya. Ketika teman-teman makan, lalu makanan tersebut terkontaminasi, otomatis teman-teman akan tercemar suatu penyakit, yang mana nantinya teman-teman akan sakit. Seperti halnya hal yang paling mendasar, seperti diare, mual, serta muntah-muntah. Selain itu, teman-teman juga bisa kena penyakit seperti halnya kanker ataupun penyakit kronis lainnya yang bisa membahayakan sehingga bisa terjadi suatu kematian. Nah, oleh karena itu di negara berkembang seperti halnya Indonesia, masalah ini juga akan semakin diperparah karena kita sendiri di masyarakat ini masih belum memperhatikan suatu keamanan pangan. Dari masih kecil kita dibiasakan jajan di luar sekolah. Dari jajanan tersebut tidak diperhatikan suatu keamanan pangan yang sesuai, yang tidak terstandarisasi, sehingga kebanyakan di antara kita itu sudah terkena berbagai macam penyakit. Selain itu, dari yang kita biasa mengkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat sejak kecil, waktu kita tua juga kita sering makan seperti halnya catering ataupun makan makanan jajanan di pinggir jalan. Nah, meskipun ada makanan yang sesuai dengan standarisasi yang baik dan benar, masih ada juga terdapat oknum yang tidak memperhatikan standarisasi keamanan pangan yang baik, yang mana oknum-oknum tersebut hanya mementingkan suatu ekonominya saja. Dari kejadian inilah, beragam pasien yang memenuhi rumah sakit karena tidak memperhatikan keamanan pangan yang sesuai. Nah, dari segi ekonomi, WHO juga memperkirakan sebesar 110 miliar US dollar itu akan terdampak karena kita, masyarakat itu tidak memperhatikan keamanan pangan yang baik. Nah, angka tersebut sangat besar kan teman-teman? Nah, oleh karena itu, WHO dan diri kita ini juga merumuskan bahwa kita tidak hanya memperhatikan keamanan pangan saat di tangan konsumen, melainkan dari pendistribusiannya, dari dapurnya, lalu dari peternakan, dari segi peternakannya dan dari segi pertaniannya, baik itu dari tangan konsumen ataupun terhadap distributor, seperti itu teman-teman. Sehingga nantinya food safety ini akan berjalan dengan baik. Oke, baik teman-teman. Dari food safety yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ternyata food safety ini nyambung banget ya dengan SDGs yang ada 17. Nah, namun dari 17 SDGs yang telah terpaparkan oleh WHO,
terdapat beberapa SDGs yang akan kita ambil. Ada 7 SDGs, yaitu SDGs nomor 1, 2, 3, 6, 8, 12, dan nomor 17. Yang tentunya ini akan berkelanjutan untuk menjadi suatu agenda secara global sampai tahun 2030. Nah, hal ini dari ketujuh SDGs ini berkaitan dengan keamanan pangan ya teman-teman. Tentunya yang pertama nih, tentang SDGs and poverty. Nah, dimana kalau SDGs yang pertama ini, kalau makanan itu nggak aman, tentunya orang itu bisa jatuh sakit teman-teman. Kalau sakit harus berobat. Kalau begitu, berobat ini kan pasti keluar uang. Nah, dengan kata lain, ini bisa menjadikan suatu keluarga, misalnya mohon maaf ada keluarga yang kurang mampu, itu akan semakin terpuruk keuangannya dan kegiatan ekonominya. Nah, di sisi lain, penolakan ekspor makanan karena isu keamanan pangan juga bikin ekonomi negara rugi. Nah, ini untuk SDGs yang pertama. Selanjutnya ada SDGs yang nomor kedua, dimaksudkan pada zero hunger. Zero hunger yaitu difokuskan pada pangan yang aman, di mana gizinya itu tercukupi. Anak-anak yang makan makanan yang beracun atau terkontaminasi bisa mengalami stunting atau gagal tumbuh. Nah, jadi bicara tentang pengentasan kelaparan, kita juga harus bahas soal keamanan pangan tentunya. Nah, selanjutnya ada SDGs yang nomor 3, yaitu good health and well-being. Ini yang paling obvious. Makanan yang nggak aman bisa menimbulkan suatu penyakit. Nah, WHO ini akan mencatat ada 33 juta tahun kehidupan sehat yang hilang karena foodborne disease. Selanjutnya ada SDGs nomor 6, di mana pada SDGs nomor 6 ini disebutkan clean water and sanitation. Air yang dipakai untuk produksi makanan juga harus bersih. Ya, kalau airnya tercemar, otomatis makanannya juga beresiko dong. Nah, selanjutnya ada SDGs yang nomor 8, yaitu decent work and economic growth. Nah, di sini sektor pangan menyerap banget tenaga kerja dari petani, nelayan, UMKM, bahkan sampai restoran. Nah, dari sektor pangan inilah, kalau industri ini terganggu, maka akan menjadi suatu masalah yang baru, seperti halnya masalah keamanan pangan, yang mana nantinya akan mengganggu banyak orang yang bisa kehilangan mata pencaharian. Selanjutnya ada SDGs nomor 12, yaitu Sustainable Consumption and Production. Nah, maksud di sini SDGs nomor 12, produksi makan itu harus bertanggung jawab, mulai dari cara tanam, pengolahan, sampai penyimpanan. Nah, dan konsumen juga harus sadar bagaimana milih makanan, jangan asal-asalan, tapi juga cek keamanan pangan dan kebersihannya. Nah, yang terakhir ada SDGs nomor 17, yaitu Partnership for the Goals. Nah, di sini strategi WHO ini untuk mengajak semua kepada kita, teman-teman, semua pihak tentunya untuk bekerja bersama-sama. Tentunya seperti halnya pada pemerintah, industri, ataupun akademisi, seperti halnya RCM mungkin, dan kita sebagai masyarakat umum, semua itu mempunyai hal yang penting. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu WHO itu bikin 5 prioritas utama dalam strategi global ini ya teman-teman. Nah, dimana dari 5 ini mari kita bahas satu persatu yuk biar makin paham. Nah, yang pertama tentang memperkuat sistem kontrol pangan nasional. Nah, suatu negara itu perlu punya regulasi yang jelas, baik dari laboratorium pengujian yang kuat ataupun sistem darurat yang kalau ada suatu kasus wabah makanan bisa teratasi. Nah, misalnya di Indonesia bisa ditingkatkan suatu adopsi standar internasional seperti Codex Alimentarius supaya ekspor kita nantinya itu nggak ditolak ya teman-teman, dan produk lokal tentunya aman untuk dikonsumsi. Oke, yang kedua yaitu merespon tantangan global. Zaman sekarang tantangannya makin kompleks ya teman-teman, seperti halnya ada perubahan iklim, resistensi antibiotik, dan e-commerce itu pada makanan. Nah, contohnya makanan frozen dari luar negeri ini bisa viral di TikTok. Tapi gimana caranya pastikan makanan itu aman? Nah, bagaimana caranya sih? Nah, dari sistem inilah kita harus mengadaptif dan cepat tanggap terhadap tren yang baru. Nah, selanjutnya yang nomor ketiga yaitu menggunakan data dan ilmu pengetahuan. Semua kebijakan harus berbasis bukti ya teman-teman. WHO aja itu mendorong semua pemakaian teknologi yang canggih seperti halnya whole genome sequencing untuk lacak wabah. Dengan data yang akurat serta teknologi yang canggih inilah kita bisa tahu sumber masalah dan mencegahnya, cara penyebarannya yang lebih cepat itu seperti apa sih, seperti gitu. Nah, selanjutnya yang keempat melibatkan semua pihak. Food safety itu bukan cuma urusan pemerintah, melainkan juga urusan pelaku usaha, petani, tukang masak, sampai kita sendiri sebagai konsumen yang juga berperan di dalamnya.
Misalnya nih, ada suatu restoran itu wajib jaga kebersihan dapur. Dan kita tugasnya apa? Ya tentunya kita bisa mulai dari hal yang kecil, yaitu dengan mencuci tangan dan mengecek tanggal kadaluarsa. Oke, yang kelima, yang terakhir yaitu mendukung perdagangan pangan yang aman. Nah, standar internasional itu sangat penting ya teman-teman. Kalau negara kita bisa menjamin bahwa produk pangannya itu aman, maka produk itu bisa bersaing di pasar global. Sebaliknya, kalau nggak aman ya bisa-bisa nanti produk kita ditolak dong atau dikarantina. Nah, jadi WHO ini nggak hanya cuma bikin strategi ya teman-teman, tapi juga jadi suatu mitra untuk semua negara-negara. Nah, mereka mengasihkan suatu panduan yang teknis dan terstruktur, di mana terdapat suatu bantuan evaluasi yang secara nasional ataupun secara internasional, serta menyiapkan berbagai macam pelatihan. Seperti halnya negara anggota termasuk Indonesia diharapkan aktif untuk melakukan reformasi kebijakan, meningkatkan kapasitas laboratorium, dan memperkuat kerjasama antar sektor. Oleh karena itu, peran kita juga penting sebagai mahasiswa. Kita bisa jadi agen perubahan, menunjukkan info, memilih makanan aman, dan ikut edukasi untuk orang sekitar. Oke teman-teman, jadi jelas dong tentunya keamanan pangan ini sangat penting bagi semua orang. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa tentunya wajib untuk mengedukasi hal-hal yang sekecil apapun tentang keamanan pangan. Baik itu mengedukasi kepada teman kita, mengedukasi kepada keluarga kita, mengedukasi kepada masyarakat sekitar di sekitar kita, sehingga nantinya keamanan pangan ini juga berlangsung secara baik dan normal. Tentunya bukan hanya peran dari pemerintah ataupun dari ahli gizi, melainkan dari peran kita sendiri yang care terhadap diri kita. Oleh karena itu, mari kita bareng-bareng melestarikan keamanan pangan ini sangatlah perlu diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Stay safe and be healthy, jagalah makananmu dan jagalah kesehatanmu. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.